Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi dari Japanica Coffee Roastery. Saya di sini sebagai roaster dan QC. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan aktivitas roasting di Japanica Coffee ini dan proses QC yang biasa dilakukan setiap hari. Seperti apa prosesnya? Tonton terus video sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe channel Japanica Coffee. Tahapan pertama sebelum kita ngerosting adalah pengecekan fisik dari si green bean itu. Ini tahapan yang paling penting sebelum kita mulai karena kita bisa melihat kualitas green bean yang akan kita sangrai. Setelah itu lanjut di pengecekan kadar air. Nah, ini hal yang paling penting nih di pengecekan kadar air karena setelah kita tahu pengecekan kadar airnya ini dapat berapa persen, penentuan kita untuk pakai suhu berapa, dan penentuan kita untuk menggunakan api level berapa bisa terlihat di hasil pengecekan kadar air ini. Ideal yang banyak diinginkan oleh para roaster dan yang memang lebih nyaman untuk kita merosting ada di 12-13%. Untuk lebih dari 13% bisa saja kita roasting, hanya kurang maksimal dalam rasa ataupun dalam proses penyangraiannya. Tuh, makanya idealnya kita di 12-13%. Tahapan pengecekan kadar air ini hal yang mutlak dan hal yang paling penting untuk melakukan proses sangrai dalam kopi ini. Keren. Nah, hari ini saya bakal ngerosting kopi Robusta Borbor dari Garut. Beans ini kita baru dapat kemarin, makanya kita akan paksakan dulu untuk ngerosting walaupun kadar airnya ada di 16%. Hal kedua yang biasa saya lakukan dan menurut saya ini hal yang paling penting adalah melakukan preheating pada mesin. Proses preheating ini fungsinya untuk mencapai titik panas drum ini sesuai dengan suhu yang ada di termokapel kita. Tahap terakhir dari roasting biasanya kita ngelakuin QC. QC-nya bukan lebih ke flavor, tapi lebih cari body sama aftertaste yang aman. Karena ini kopi belum resting kan, jadi belum keluar flavor dan lain-lainnya. Cuman kita hanya mengevaluasinya aftertaste sama bodinya aja. Jadi kalau misalkan lagi mau QC ataupun cupping, biasanya kita harus ada timer buat patokan ekstraksi si kopinya. Terus ini kita pakai satu beans yang sama. 5 cup ini fungsinya kita buat tahu uniformity-nya atau keseragaman dari si kopi ini. Biasanya kan kalau misalkan kopi datang, beres di roasting, profiling, kita nggak sortir dulu dari si green bean-nya, kita pengen tahu kualitas green bean itu kayak gimana. Dengan uniformity ini, maksudnya 5 gelas ini sekaligus itu, kita bisa tahu nih balance setiap cupnya kayak gimana gitu. Jadi kita bisa ngejudge
apa yang kurang nanti dari si kopinya gitu. Kalau misalkan evaluasi after taste sama body itu evaluasi juga buat saya juga nih yang roasting. Takutnya saya ada kesalahan roasting, nanti kita tahu di body sama after taste yang agak sedikit ngeganggu itu berarti ada kesalahan dari roasting. Ketika log roastingnya sudah bagus, masih ada rasa yang ngeganggu, berarti ada kesalahan dari si kopinya itu, entah itu belum disortir ataupun dari prosesnya gitu. Ini kan udah 4 menit nih. Kalau udah 4 menit biasanya kita udah bisa ngebreak tiap cupnya buat tahu fragrance dari si kopinya gitu. Lanjutannya kita angkat krema ini kan biar nanti pas kita cobain nggak mengganggu di mulut kita tuh, biar nggak ada yang nyangkut. Kalau udah diangkat, tunggu dulu sampai 5 menit biar si kopinya nggak terlalu panas dan nggak ngebakar di lidah kita gitu. Gitu Cai. Oke Cai. Naon Cai. Ini udah 5 menit kan ya? Berapa menit? Sekarang udah bisa di cupping. Juit. Yes. Kedip. Ngomongkan. Hah? Ngomongkan. Biasanya kalau misalkan kita udah QC kayak gitu, bukan ke ngejar flavor ya gitu. Kita cuma mau nentuin aja, ini lebih ke internal. Ini kita pakai foam yang CQI. Kalau misalkan selain dari si aplikasi yang artisan yang ada di laptop, biasanya saya juga pakai dari roda rasa dari Seniman Kopi. Ini kalau dari Seniman Kopi ada SCA cupping foamnya juga, terus roda rasanya juga ada. Ini yang biasa common di Indonesia kan rasa-rasanya nih. Ini juga cukup ngebantu sih buat QC kita gitu. Dan skor yang di sini juga, ini bukan penilaian kita secara ngejudge atau si beans itu bagus atau enggak, cuman ini biar kita tahu aja green bean yang kita beli ataupun yang green bean yang kita olah sampai mana sih gitu, tingkat balance dari si mulai acidity, fragrance, aroma, flavor, body dan aftertaste-nya gitu. Kalau misalkan untuk flavor wheel sendiri biasanya kita bikin buat internal aja, jarang juga kita share di kemasan kita karena itu kan lebih ke persepsi aja gitu. Jadi kita cuma bikin flavornya itu, notes-nya itu buat di internal aja gitu. Kurang lebih seperti itu proses roasting di Javanica Coffee. Jangan lupa subscribe and like and share, oke? Yes. Yang biasa dilakukan setiap hari ketika kita untuk mengisi anjing.